Jessie menyadari kekhawatirannya dan tersenyum puas. Apakah kamu pikir kode itu bisa menyelesaikan masalahmu? Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Kata sandi kecilmu tidak lain adalah macan kertas, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Selesai, Kinan mengumumkan tepat ketika Jessie menyelesaikan kalimatnya. Bukan hanya Nino yang kaget, bahkan Jessie pun terkejut. Dia berlari ke sisinya dengan tidak percaya. Kamu memecahkannya begitu cepat? Betul sekali. Kinan mengangguk dan dia sudah mulai melihat-lihat komputer. Jessie mendesah bingung. Kinan, kamu seperti monster. Kamu mencatat kode dalam waktu kurang dari 1 menit. Bagaimana kamu bisa begitu cepat? Nino menatap mereka dengan sangat tidak percaya. Kinan menjelaskan, kata sandi yang dia buat sangat amatir. Nino terdiam. Kata sandinya amatir, kedengarannya lebih seperti dia yang tidak normal. Jauhi komputer saya katakan, ini adalah pelanggaran privasi saya pasti akan menuntut. Nino mengancam dengan gugup. Jessie tiba-tiba berbalik dan melancarkan pukulan ke perutnya. Dia mengerang kesakitan dan menatap tajam ke arahnya. Namun, Jessie tidak mundur dan balas menatapnya. Nino tiba-tiba menyadari bahwa mereka memiliki pola yang sama. Jika ada, wanita di hadapannya tampaknya memiliki suasana membunuh yang lebih dalam dan lebih gelap di sekelilingnya. Jessie tersenyum dingin. Kamu membuntuti kami sambil memiliki senjata api dan kamu memiliki wajah yang mengancam untuk menuntut kami. Kamu harus bersyukur bahwa kami tidak memasukkan peluru ke kepalamu. Beritahu kami, mengapa keluarga William mengirimmu ke sini? Vano menuntut dengan dingin. Nino tahu dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, jadi dia memilih cara lain. Dia pura-pura tidak tahu apa-apa. Dia tersenyum. Aku tidak mengerti apa yang kalian bicarakan. Jangan berpikir kamu bisa mendapatkan informasi apapun dariku. Aku lebih baik mati. Vano menyeringai dengan cemoohan. Itu bukan lagi pilihanmu. Karena kamu telah jatuh ke tangan kami, semua rahasiamu akan terungkap. Nino menegakkan dirinya dan tertawa. Kalau begitu mari kita lihat bagaimana kamu akan membuatku menumpahkan informasi dari mulutku. Kami bahkan mungkin tidak ingin mempercayai informasi yang keluar dari mulutmu. Suara Kinan tiba-tiba terdengar. Dia membawa komputernya dan berjalan ke arahnya. Dia mengarahkan layar ke arahnya dan bertanya, lihat ini, apakah semuanya benar? Nino meliriknya karena penasaran dan wajahnya tanpa sadar menjadi gelap. Semua informasi tentang dia dipajang penuh. Hari ulang tahunnya, informasi tentang ibunya, masa kecilnya, dan semua yang telah dia lakukan sejak dia dewasa. Dengan kata lain, apapun yang dapat ditemukan pada dirinya telah ditemukan. Bahkan catatan teleponnya dengan Marvin digali. Bahkan polisi membutuhkan banyak waktu untuk mengumpulkan informasi sebanyak yang dia berhasil temukan, namun Kinan membutuhkan waktu yang begitu singkat. Nino tertegun tak bisa berkata-kata. Dia menatap Kinan dengan mulut menganga seperti sedang menatap monster. Kinan memperhatikan ini dan bertanya kepadanya sebagai balasan, apakah kamu tahu mengapa aku bisa menemukan begitu banyak hal tentangmu dengan begitu cepat? Bukankah karena kamu sangat mahir menggunakan komputer? Semua ini aku ambil dari Badan Intelijen Country Air. Aku hanya ingin mencoba keberuntunganku di sana. Tetapi semua informasimu ada di sana untuk ku ambil. Itu tidak mungkin, Nino membalas tanpa sadar. Badan Intelijen Negara R hanya memantau individu yang berbahaya atau penting. Mengapa mereka mengawasi seseorang yang tidak penting seperti dia? Mereka tidak akan tahu dia adalah putra Marvin karena ayahnya tidak akan menjualnya. Karena dia benar-benar setia kepadanya dan mengekspos dia sama dengan mengekspos dirinya sendiri. Aku juga berpikir itu sangat penasaran. Tetapi karena kamu adalah putra Marvin yang lahir di luar nikah, itu semua masuk akal.
Kinan membalik-balik halaman dan itu mengungkapkan semua informasi tentang Nino. Jika halaman sebelumnya berisi semua informasi publiknya yang bisa diungkapkan, maka halaman ini adalah sisi gelap hidupnya. Tidak hanya informasi tentang kegiatan kriminalnya di masa lalu, tetapi juga hubungannya dengan Marvin. Namun, bagian yang paling aneh adalah informasi tentang kematian ibunya. Ibunya meninggal ketika dia masih anak-anak karena sakit mendadak. Informasi menyatakan tersangka utama saat itu adalah Marvin. Nino bingung ketika dia menerima berita itu. Orang yang membunuh ibuku adalah ayah? Bagaimana mungkin? Jangan mencoba memalsukan ini untuk mendapatkan informasi dariku, Nino berkobar tiba-tiba. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan jatuh cinta pada trik murahan semacam ini? Jangan membuatku tertawa, tapi semua yang lain tentang ini akurat, kan? Kinan bertanya. Nino tidak bisa menyangkal itu. Segala sesuatu yang lain di dalamnya akurat, jadi kematian ibunya juga harus akurat. Wajahnya gelap karena dia mendapati dirinya mulai mempercayainya, meskipun keyakinannya sebaliknya. Mengapa badan intelijen merekam sesuatu seperti ini? Dia bertanya dengan tidak percaya, bahkan dia sendiri tidak menyadari bahwa dia meminta Kinan, memohon bantuannya. Dia benar, mengapa badan intelijen memiliki informasinya dan sedetail itu? Jesse juga bingung. Mata Kinan bersinar cemerlang dan menjelaskan, jika aku tidak salah, satu-satunya penjelasan adalah bahwa Presiden Negara R mengumpulkan semua informasi ini untuk menjaga dari keluarga William. Kerjasama mereka hanya level permukaan. Dia juga ingin menyingkirkan dari keluarga William atau mengapa dia menyuruh anak buahnya menggali begitu banyak informasi? Dia bahkan menggunakan perangkat enkripsi yang sangat kuat untuk mengunci informasi ini. Tapi anehnya, kata sandi yang mengamankan informasimu sama dengan yang mengunci informasi Elsa. Nino tercengang. Secara alami, dia mengenal Els, dia adalah keponakan presiden. Namun, informasi mereka dikunci menggunakan kata sandi yang sama. Apa yang diwakilinya? Kinan memandangnya dan berkata, mengapa kamu tidak memberiku orang acak lain yang saat ini bekerja untuk keluarga William, dan aku akan menunjukkan kepadamu hasil yang sama. Informasi mereka akan dikunci di balik kata sandi yang sama dan akan berisi banyak detail. Demikian juga, Nino menatapnya dan dia tidak bisa menemukan kata-kata. Dia benar-benar tidak menyangka presidennya akan begitu dijaga terhadap keluarga William. Itu adalah asumsinya bahwa keluarga William dan keluarga Hermansyah berada di kapal yang sama. Sekarang, apakah kamu masih percaya sepenuhnya bahwa Marvin sebenarnya bukan tersangka atas kematian ibumu? Kinan bertanya dengan jelas dan ini menimbulkan perubahan lain di wajah Nino. Mata Kinan yang sepertinya bisa melihat ke dalam hati orang-orang menatapnya, dan dia berkata, nama belakangmu bukan William dan ada aura pembunuh di sekitarmu. Aku yakin masa kecilmu pasti sangat berbeda dengan Erlan. Ada keterkejutan yang jelas di mata Nino. Memang, pengalaman mereka tumbuh dewasa berbeda, sangat bertolak belakang bisa dikatakan. Erlan dibesarkan dan dipersiapkan sebagai pewaris keluarga berikutnya. Dia diperlakukan seperti seorang pangeran sejak dia masih muda. Dia diberi yang terbaik dari segalanya. Dia adalah tuan muda keluarga William dengan nama dan kenyataannya. Namun, Nino memiliki pendidikan yang sama sekali berbeda. Dia dibesarkan untuk menjadi seorang pembunuh. Dia tidak diberi pendidikan apapun selain bagaimana membunuh dan bagaimana menjadi seorang pembunuh yang memenuhi syarat. Dia tidak diberi istirahat. Dari masa kecilnya, dia hanya bisa mengingat pelatihannya yang keras dan seringkali kejam. Faktanya, Marvin tidak pernah mengakui bahwa dia adalah putranya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat memiliki nama William karena itu akan membahayakan identitas pembunuhnya. Dengan cara ini, bahkan jika dia ditangkap,
dia tidak akan dikaitkan kembali dengan keluarga William. Namun, Marvin tidak akan pernah ragu untuk mengingatkannya bahwa dia selalu menjadi keluarga William dan dia harus mengutamakan keluarganya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.